menggunakan teknik sampling. Ya, teknik samplingnya. Jadi ada sampel penelitian, di dalamnya nanti ada teknik samplingnya. Nah, teknik samplingnya apa? Nah, ini nanti Anda bisa buka-buka kembali catatan-catatan yang lalu atau Anda buka di internet gitu ya, di buku-buku itu terkait dengan teknik sampling. Teknik sampling ada dua, probability sampling dan non-probability sampling. Yang di sini ini untuk penelitian kualitatif. Sedangkan yang di sini ini untuk penelitian kuantitatif. Yang sini yang probability kemungkinan ya sampling kemungkinan ini kuanti, sedangkan yang non probability kuali. Ya. Yang kualitatif ini ada sampling sistematika, kuota, eksidental. Eksidental itu yang ditemui gitu ya. Jadi sampel yang eksidental aja yang ditemui di lapangan ya itu yang akan Anda tanyai itu sampel eksidental. Maka ini disebutnya di sini kualitatif. Purposive sampling. Purposive sampling itu bisa di kuanti, bisa di kualitatif. Kuantitatif pakai purposive bisa, di kualitatif juga bisa pakai purposive. Cuma nanti purposifnya seperti apa, karakteristiknya bagaimana, nah itu harus dijelaskan. Sampling jenuh, ada snowball sampling. Nah ini tadi, snowball sampling itu bola menggelinding gitu ya, seperti bola menggelinding. Nah itu yang pertanyaan tadi itu, pertanyaan yang Anda tanyakan ke informan 1 gitu ya, masih belum puas, Anda ke informan 2, masih belum ke informan 3, ke-4, ke-5, nah itu kan makin banyak orangnya kan pertanyaan tadi jawabannya hampir-hampir sama. Nah setelah nanti ditemukan, kan menggelinding terus gitu ya, setelah nanti ditemukan agak sama-sama, maka dihentikan wawancaranya. Itu namanya snowball sampling. Sedangkan probability sampling ini ada simple random sampling. Jadi sampel yang diambil sederhana. Dengan cara sederhana. Proportionate stratified random sampling. Nah ini proportionate-nya kayak apa? Ini harus dijelaskan. Proportionate atau proporsional saya itu yang ini 10% misalnya gitu. Stratified-nya yang apa? Oh stratified saya itu adalah petani yang pekerjaannya adalah ini, yang usianya sekian, yang tinggalnya di sini. Nah, itu stratified-nya. Jadi apa namanya disaring gitu. Jadi awalnya sekian, kemudian ditentukan dengan strata 1 kan berkurang. Dengan strata kedua, tingkatan keduanya nanti makin berkurang. Itu stratified. Sedangkan random sampling itu dengan acak. Nah, acaknya ini bisa pakai apa namanya kayak lotre itu ya, dibuat lintingan kemudian diambil satu-satu atau dengan cara yang lain, itu masih banyak cara untuk mencari random samplingnya. Disproportionate stratified random sampling, nah ini tidak pakai persen ya, tidak pakai persen tapi hanya stratified. Area cluster sampling atau area sampling, nah ini berdasarkan kawasan-kawasan atau wilayah-wilayah. Ini teknik samplingnya. Nah, coba Anda lihat di proposal Anda, di metode penelitiannya, untuk teknik samplingnya itu sudah ada apa belum di situ? Rizky Nuraini? Itu. Ya, teknik samplingnya apa Mbak? Saya pakainya accidental sampling sama purposive sampling, Bro. Nah, purposive samplingnya seperti apa? Purposive samplingnya itu pengambilan buat masyarakat lokal yang berada di sekitar tempat wisatanya, Prof. Apa? Purposive sampling? Itu menggunakan sampel masyarakat lokal yang agar lebih akurat, karena nggak semua masyarakat lokalnya itu menjadi sampel penelitian, Prof. Jadi yang hanya lokasi wisatanya kan berada di dusun A gitu. Jadi
pakainya sampel yang masyarakat yang berada di dusun A seperti itu. Ya, tapi orangnya harus ditentukan dulu purposifnya itu. Purposif kan mempunyai karakteristik. Nah, karakteristik orang yang tadi itu misalnya tidak di dusun satu dusun gitu ya dengan wisatanya gitu ya. Tidak satu dusun, Iya, tapi Prof. karakteristiknya yang ditanyakan siapa? Kakak, kepala keluarga, atau PKK gitu ya, atau ibu-ibu PKK, atau remaja, atau siapa yang mau ditanya. Itu harus ditulis dulu karakteristiknya. Usianya berapa, pekerjaannya apa. Misalnya seperti itu. Keterkaitannya dengan wisata tadi apa? Nah, itu karakteristiknya atau purposifnya itu harus dijabarkan gitu ya. Itu. Terus Iya, proporsionalnya Prof. enggak pakai proporsional ya? Pakai yang satunya aksidental, Prof. Aksidental. Untuk Nah, wisatawan aksidentalnya yang apa? telah berkunjung. Aksidentalnya tadi yang informan tadi ya, yang ditemui di lapangan tadi ya. Jadi, Prof. Untuk wisatawan yang telah berkunjung di situ. Hah? Untuk Untuk wisatawannya. wisatawan, iya. Untuk wisatawannya yang ada di situ yang ditemui gitu ya. Untuk wisatawannya. Nah, ini bukan penelitian kualitatif loh, Mbak ya. Ya kan? Prof. Kuanti, nanti masuknya ke Iya. kuantitatif karena ada wisata, ada bangunan wisatanya yang Anda teliti gitu ya. Iya, Ada Prof. orang-orangnya gitu kan ya, orangnya ada pengelolanya, ada masyarakat sekitar, ada pengunjung, wisatawan, ada apalagi gitu. Walaupun pengunjungnya itu Anda belum bisa menentukan karena pengunjung kan orangnya nggak tahu kan ya. Nah, itu yang hadir aja yang pas datang itu yang Anda temui. Itu eksidentalnya seperti itu. Nah, itu yang perlu Anda tuliskan, Mbak. Eksidentalnya seperti apa? Yang ditemui pada hari-hari apa? Hari libur atau hari apa gitu. Terus yang ditanyakan yang mau ditemui tadi itu mau ditentukan apa enggak, laki-laki, perempuan, remaja atau orang tua. Nah, itu perlu juga nanti ada kategorinya gitu ya. Itu Wafda. Ya Bu, Populasimu apa dan siapa? populasinya saya itu Bu ada dua. Yang pertama mengenai populasi wilayah sama populasi manusia Bu. Wilayahnya apa, manusianya apa? Untuk wilayahnya itu Lebih spesifik lagi. objek wisata situ Tirta Marta di Desa Karangjegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Wisata Kemudian, ya. Wisata. ya. Terus? Kemudian untuk populasinya yaitu populasi manusia yang untuk pengambilan kebijakan atau mengelola objek wisata situ Tirta Marta di Desa Karangjegak Bu. Nah, itu terdiri dari siapa saja yang mau ditanya manusianya itu. Pengelola, terus apa lagi? Ya, pengelola, pedagang, terus tukang parkir yang ada di situ. Parkir, dan dari pengunjung sendiri Bu. Pengunjung ada. Masyarakat Ya. sekitar ada enggak? Belum Bu, belum dimasukkan Bu sama saya Bu. Ya, belum apa terkait apa tidak ya itu nanti tergantung indikatormu gitu ya. Iya Bu. Jadi kalau ditanya belum dimasukkan, nah, padahal di indikator tidak ada, itu kan kita nggak tahu. Jadi nanti dilihat dulu indikatornya gitu ya. Kalau itu perlu masyarakat sekitar berarti harus ada. Ya. Ya Bu. Oke, itu nanti yang harus dijabarkan ya. Harus Anda jabarkan gitu. Nah sekarang teknik samplingnya apa itu? Untuk wilayahnya tadi itu. Berupa purposive sampling Bu. Purposive samplingnya untuk yang manusia apa untuk yang apa mau wilayah tadi? Kalau saya yang awalnya itu untuk semuanya Bu. Semuanya purposive. Ya Bu. Padahal tadi kan area wisatanya kan satu ya itu ya. Iya Bu, satu Bu. Nah, coba nanti dibaca lagi itu lebih sesuai pakai area sampling atau purposive untuk wilayahnya, penentuan wilayahnya. Ya. Iya Bu. Nanti dicek kembali di pengertian area sampling atau
purposive sampling. Nah, Baik. kalau orangnya itu bisa pakai purposive kalau orangnya, ya kalau Baik. manusianya. Karena tadi Ya, kan kamu lihat ada pengelola, ada wisatawan, ada ini, ada ini. Nah, itu kan karakteristiknya nanti dijabarkan. baik Bu. Tuh, oke. Terus lagi Mutia. Mutia, Iya, Bu. populasimu apa dan siapa? Populasi yang saya ambil itu masyarakat yang ada di itu Taman Kota Metro. Masyarakat penduduk yang ada di metro. Terus apalagi? Ini kan baru siapa? Yang apa? Dan itu Bu, dan pengunjung yang berada di Taman Kota Metro tersebut. Itu kan manusianya. Terus aspek wilayahnya, aspek fisiknya. Halo Mutia. Mutia iki ra gelem buka video. Hamidah. Hamidah populasinya apa Hamidah? Populasi saya yang pertama yaitu lahan pasang surut, kemudian yang kedua petani yang mengelola lahan pasang surutnya. Nah, itu jawabannya bagus itu. Satu, lahan pasang surut. Nah, itu kan fisiknya. Yang kedua petaninya, petani yang terkait itu manusianya. Tuh, jadi populasinya dua. Yang satu aspek lahannya, yang satu aspek manusianya. Kemudian samplingnya gimana? Penentuan sampelnya. Untuk teknik samplingnya, yang pertama yaitu purposive sampling, berupa petani yang mengelola lahan pasang surut, kemudian area samplingnya yaitu lahan yang mengalami kerusakan lingkungan akibat dari pengelolaan lahan pasang surutnya, Prof. Nah, berarti nanti untuk populasi lahan pasang surut itu menggunakan teknik sampling area sampling, gitu ya. Sedangkan untuk manusianya, petaninya tadi, nah itu menggunakan teknik purposive sampling. Nah, purposifnya seperti apa? Nah, nanti ciri-ciri atau karakteristik petaninya itu dijabarkan. Itu ya, Mbak. Nanti ditambahkan untuk jabaran petaninya tadi. Baik, Bu. Oke. Fani, populasinya apa, Mas? Penduduk di pinggiran kota. Terus yang fisiknya apa tadi? Topiknya apa topiknya? Dampak perubahan urban score. Urban. Ya, berarti wilayah urbannya itu nanti yang lahannya ya. Populasi lahannya itu wilayah urban sprawl-nya. Kemudian yang penduduknya itu yang aspek manusianya. Dan nanti penduduknya itu digunakan teknik sampling apa? Purposive ya, purposive sampling gitu ya. Purposive sampling apa purposive random sampling? Ini sampling sama random sampling. Nah, random sampling kan harus dikacak, dikopiok kan gitu kan ya. Tapi kalau purposive kan ada ciri-cirinya. Nah, ada ciri-cirinya itu dikopiok apa enggak? Enggak, ya sudah berdasarkan ciri-ciri tadi gitu kan. Nah, berarti namanya bukan random sampling. Ya kan? Namanya adalah purposive sampling.
tidak usah pakai random. Gitu ya. Jadi pengertiannya harus Anda pahami dulu, nah baru nanti bisa dijawab gitu. Jadi purposifnya sampling karena tidak diacak gitu. Jadi berdasarkan pada kriteria-kriteria itu. Itu ya. Nah, Nana Nur Afriana. Populasinya apa? Populasi saya itu terdiri dari kondisi fisik Kota Cirebon yang terdiri dari pemanfaatan lahan, akses jalan, dan karakteristik bangunan, Prof. Sedangkan manusianya yaitu jumlah penduduk, Prof. Jumlah penduduk. Topiknya apa? Urban sprawl Oh, masih urban sprawl. Di Cirebon di tuh. Cirebon. Di Cirebon. Terus keterkaitan urban sprawl-nya dengan apa? Dengan lahan pertanian, Prof. Keberadaan Dengan lahan pertanian. perubahan lahan pertanian gitu ya. Ya. Nah, terus manusianya yang mana? Yang petaninya atau yang masyarakat umum? Yang petaninya, Prof. Nah, petaninya yang mengalami perubahan lahan berarti ya. Nah, terus teknik samplingnya untuk menentukan petani tadi dengan teknik apa? Purposive sampling, Prof. Purposifnya apa? Kriterianya ini, Prof, Hmm? yang sudah purposive sampling. Kriterianya yang sudah tinggal selama 30 tahun, Prof. Sehingga mengetahui penggunaan lahan tersebut, Prof. Ya, jadi mengetahui tentang kondisi dulu sampai sekarang gitu ya. Yang mereka yang sudah tinggal 30 tahun. Kemudian laki-laki apa perempuan? Nah, Cek, itu cek. enggak. Suaranya hilang. Suara saya masuk tidak, Prof? Masuk. Ya, nanti yang penting purposefnya dijabarkan ya, apa saja gitu ya. Selain tinggal 30 tahun, nanti apa lagi itu dijabarkan. Ya, itu terus Salmah Liatusa. Salmah ada nggak ya? Hadir, Bu. Ya, dibuka Mbak. Nah, kamu penelitiannya apa? Topiknya. Positive sampling. Topik penelitianmu apa kok purposive sampling? Mengenai pemanfaatan kawasan pesisir pantai selatan dalam upaya ketahanan pangan. Masyarakat pesisir lahan kaitannya dengan ketahanan pangan. Berarti populasinya apa dan siapa? Populasinya. Lahan pertanian di kawasan pesisir sama petani yang ada di pesisir. Oke, ya. Terus samplingnya kayak apa? Penentuan sampelnya. Untuk lahannya ditentukan dengan apa? Teknik samplingnya. Area sampling. Pengukuran diperlukan itu, Bu, pengukuran luasannya dengan grid. Nanti dihitung luas sampelnya Dengan grid. Grid itu untuk menentukan titik-titik atau untuk apa? Iya. Nanti dipetakan dalam ArcGIS. Itu kan nanti analisisnya, ini baru samplingnya. Sampelnya itu nanti kamu titik-titik, dibuat grid begitu, terus di titik-titik begitu. Setiap kotak diambil satu gitu. Diambil beberapa titik. Nah, iya, penentuan beberapa titiknya dari apa? Dengan cara apa? Itu yang perlu dijelaskan di metode penelitian itu, Mbak. Itu ya. Belum itu sih, Bu, belum Ya. belum Nanti pendalam. di proposal perlu ditentukan gitu, perlu ditentukan Ya. dasar penentuan titik-titiknya itu apa gitu nanti dijabarkan. Nah, nanti didukung Baik. dengan peta gitu ya. Petanya ada. Nah, petanya itu pakai
sistem grid, atau langsung saja di peta itu dituliskan titiknya dengan alasan tertentu. Kenapa di titik A? Itu karena apa alasannya di situ. Titik B kenapa alasannya di situ. Titik C dan seterusnya. Ya. Oke, Bu. Terus Terima yang kasih, Bu. ya. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Tidak ada. Jadi Anda sudah memperoleh penjelasan terkait dengan populasi sampel. Jadi saya harapkan untuk tulisan yang sudah Anda buat, proposal yang sudah Anda buat di bab metode penelitian mulai diperbaiki. Mulai dari jenis penelitiannya, tadi apa, kuantitatif atau kualitatif. Alasannya apa kok kuantitatif? Alasannya apa kok kualitatif? Kualitatif nggak boleh ya tadi ya. Berarti kalian harus semuanya kuantitatif. Tapi di kuantitatif itu boleh ada deskripsi. Nanti analisisnya pakai analisis deskripsi nanti. Boleh analisis deskripsi itu boleh. Bukan deskriptif persentase loh ya. Nanti beda lagi kalau deskriptif persentase. Tapi deskripsi gitu. Tuh. Terus nanti di apa namanya? Setelah Anda memperbaiki pendekatan atau penelitian, jenis penelitiannya, terus Anda melihat lagi populasinya, gitu ya. Populasinya berdasarkan tadi itu Anda cek kembali. Ada enggak di situ definisi, ada enggak pengertian? Kalau ada dihilangkan. Jadi langsung saja ya populasi dalam penelitian ini adalah seperti ini, gini Anda jabarkan. Apa objeknya? Siapa objeknya? Gitu ya kan ada dua, karena geografi kan ada aspek fisik sama aspek manusianya. Nah, setelah itu dari populasi kemudian Anda ke berikutnya yaitu ke sampel penelitian. Dicek di sampel penelitian itu teknik samplingnya. Nah, teknik samplingnya ini dari dua populasi tadi. Anda populasinya dua, berarti yang satu apa tadi itu cara penentuannya bagaimana? Tuh, dijabarkan ya, dideskripsikan, diuraikan. Terus yang manusianya, nah penentuan manusianya itu dengan cara apa? Atau dengan cara seperti apa? Mau proporsional atau mau purposif atau yang lain. Tuh itu perbaikan yang harus Anda lakukan mulai jenis penelitian populasi sampel. Nah, untuk minggu berikutnya kita akan lanjutkan dengan variabel penelitian, kemudian pengumpulan data, cara pengumpulan data dan analisis. Itu ya. Untuk minggu depan Anda siapkan lagi proposalnya. Jadi kalau ini sedikit demi sedikit Anda perbaiki, besok tidak lupa gitu harapannya proposalmu dari waktu ke waktu akan meningkat menjadi lebih baik lagi. Itu ya. Langsung diorek-orek. Nanti kalau sudah di shift S tanggal berapa ini atau dinomori filenya itu. Gitu ya. Di shift S dinomori dikasih tanggal. Kemudian besok ada kuliah lagi di shift S lagi ada di nomornya tambah ada tanggalnya. Terus seperti itu besok ada lagi kuliah dengan Prof Eva di shift S lagi kalau ada tambahan Anda perbaiki lagi. Itu sampai nanti kita pertemuan ke berapa itu? 9, 10, 11, 12, 13. Pertemuan ke-13 kita mulai dengan presentasi. Itu ya. Semangat. Semangat tidak? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Allah. Semangat, Bu. Semangat gitu ya, harus semangat. Ini komplainnya siapa ya? Alpin, Bu. Alvin. Ya, Alvin nanti tolong Anda teman-teman Anda kan sudah diperbaiki gitu ya. Dulu kan sudah pernah mengumpulkan judul-judul itu kan ya. Nah, tolong nanti yang ada berubah, judul atau topiknya agak berubah. Nah, ini tolong dikoordinir ya, Mbak ya. Alvin. Gitu. Nah, nanti dikoordinir, entah itu pakai Google Form atau apa, terserah nanti metodenya seperti apa. Teman-temannya harus menyetorkan
topik yang sudah diperbaiki. Itu yang sudah diperbaiki. Kemudian nanti akan saya komunikasikan dengan Prof. Eva untuk pembagian kelompoknya. Itu ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Oh, ada yang bertanya? Tadi Prof, saya belum ke absen, Prof. Oh, Wilson. Belum di absen. Wilson nomornya berapa? 49, Prof. 49. Berapa? 49, seingat saya, Prof. 49 itu nomor urut. Iya. Kalau NIM-nya 47 belakangnya, Prof. Belakangnya 47. Oh ya. Ya, nanti saya perbaiki ya. Oke, terima kasih, Prof. Ya. Ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.